Anda kembali di Warta Istana Pemirsa. Presiden Joko Widodo menginstruksikan adanya percepatan pembagian lahan produktif dengan memetakan pada tata cara implementasi pelaksanaan, baik dari pembagian di redistribusi aset maupun reforma agraria. Dia meminta agar kebijakan pemerataan ekonomi itu melihat target awal, yaitu dengan membagikan kepada 40% masyarakat yang berada di ekonomi terbawah. Hingga Desember 2016, pemerintah telah membagikan sekitar 9% lahan hutan adat dari total 12,7 juta hektare lahan hutan adat yang disiapkan pemerintah. Artinya hingga saat ini masih ada 9 juta hektare tanah yang akan ditata kepemilikannya lewat reforma agraria. Dalam rapat terbatas lanjutan pembahasan kebijakan pemerataan ekonomi di kantor Presiden Jakarta Selasa siang, Presiden menegaskan langkah selanjutnya yang harus dilakukan pemerintah adalah memetakan pada tata cara implementasi pelaksanaan, baik dari pembagian di redistribusi aset maupun reforma agraria. Dalam kebijakan ini pemerintah menargetkan agar 40% masyarakat yang berada di ekonomi yang terbawah dapat merasakan manfaat dari peningkatan produktivitas lahan. Yang berkaitan dengan redistribusi aset juga jelas. Siapa yang diberi di mana, dan akan dipakai apa, ini cepet-cepetan tetapi terkonsep, terencana, dan pelaksanaannya segera. Saya tidak mau ini dilihat sebagai program bagi-bagi lahan atau bagi bekatan, tidak. Ini adalah program yang terintegrasi untuk peningkatan produktivitas, untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang di bawah. Presiden menambahkan untuk mempercepat target kebijakan pemerataan ekonomi, kerja terintegrasi tetap menjadi acuan, di mana pemerintah pusat dan daerah dapat berkoordinasi untuk dapat segera mengeluarkan peraturan terkait lahan yang merupakan hak masyarakat adat. Untuk itu, Kepala Negara juga meminta agar pemerintah daerah dapat segera mengeluarkan surat keputusan Bupati yang mengatur tentang masyarakat adat di masing-masing wilayah. Dari Jakarta, Garnis Geani, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Joko Widodo pada pekan lalu membagikan 1.998 sertifikat tanah gratis kepada warga Jawa Barat di Geraha Batu Nunggal, Kota Bandung. Pemberian sertifikat itu sebagai bentuk kepedulian pemerintah akan hak-hak masyarakat dalam kepemilikan tanah. Presiden Joko Widodo memberikan sertifikat tanah kepada perwakilan warga di Geraha Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu sore. Sekitar 1.998 sertifikat tanah dibagikan kepada warga dari 10 kabupaten kota di Jawa Barat, di antaranya Kota Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Sukabumi. Pemberian sertifikat tanah secara gratis ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah akan hak-hak masyarakat dalam kepemilikan tanah. Menurut Presiden Joko Widodo, sertifikat tanah ini bisa digunakan untuk mendapatkan modal usaha dengan cara diagunkan. Selain itu, dalam pertemuan yang dihadiri ribuan warga ini juga, orang nomor 1 di Indonesia ini meminta masyarakat yang terdiri dari berbagai suku untuk selalu menjaga kerukunan. Kita ingin rakyat kita bersatu, negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia juga tetap bersatu, karena ini adalah anugerah dari Allah. Itu takdir Allah, itu hukum Allah yang diberikan kepada kita. Kalau kita memang beragam, kalau kita memajemuk, kalau kita bermacam-macam, tetapi bahwa kesatuan, kerukunan, hidup berdampingan, hidup saling menghargai, hidup saling menghormati, itulah negara kita Indonesia. Selain Presiden beserta istri, pemberian sertifikat ini juga dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Pembangunan transportasi light rail transit di Kota Bandung akan segera dikerjakan pada awal bulan Mei mendatang.
Guna memastikan keberadaannya, Presiden Joko Widodo akan menerbitkan regulasi melalui peraturan Presiden mengenai keberadaan transportasi publik berbasis rel tersebut, agar bisa secara massal hadir di seluruh kota besar di Indonesia. Dalam kunjungan kerja ke Kota Bandung, Presiden Joko Widodo tidak hanya meninjau hasil pembangunan fasilitas ruang publik teras Cihampelas dan membagikan kartu jaminan kesehatan kepada warga Bandung. Presiden juga mengamati sistem penataan transportasi di ibu kota provinsi Jawa Barat tersebut. Presiden mendukung langkah pemerintah Kota Bandung dalam pembangunan jalur moda transportasi baru Light Rail Transit LRT Metro Kapsul yang akan mulai digarap pada awal bulan Mei mendatang. Dukungan tersebut dituangkan dalam rencana penerbitan peraturan Presiden mengenai moda transportasi baru seperti LRT untuk menunjang kebutuhan masyarakat agar beraktivitas tanpa menggunakan kendaraan pribadi. Presiden menuturkan kebutuhan pembangunan LRT harus dilakukan secara menyeluruh, terutama di kota-kota besar yang menjadi penopang ibu kota provinsi di Indonesia. Disiapkan ini baru dalam proses perencanaan, proses penyiapan untuk kota-kota yang sepadat Bandung, Surabaya, Palembang, Jakarta, Medan, Makassar yang sudah padat memang tidak bisa tidak yang namanya transportasi massal harus disiapkan. Entah itu MRT, entah LRT, entah tram, entah metro kapsul, entah kereta api. Ini yang akan menyelesaikan kemacetan. Pembangunan LRT di Kota Bandung rencananya akan dilakukan secara 2 tahap. Tahap awal sepanjang 3 km dari Stasiun Bandung menuju Tegalega, dan tahap kedua dari Terminal Lewi Panjang menuju kawasan lintas Bandung Raya di Tegaluar yang menghubungkan kereta cepat dan LRT. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara mewartakan. Kita ke warta selanjutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan Presiden pengadaan barang dan jasa terkait penyelenggaraan Asian Games 2018. Melalui Perpres tersebut, Presiden menegaskan seluruh proses persiapan harus dipantau sehingga momentum pembangunan infrastruktur Asian Games dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Presiden RI Joko Widodo menerbitkan peraturan Presiden atau Perpres pengadaan barang dan jasa terkait penyelenggaraan Asian Games 2018. Dalam rapat terbatas lanjutan persiapan Asian Games 2018 di kantor Presiden Jakarta Selasa sore, Presiden mengatakan melalui Perpres yang ditandatangani pada Selasa 18 April 2017, seluruh proses persiapan Asian Games hingga pelaksanaannya harus dipantau secara detail. Pemantauan dilakukan dengan kinerja yang terintegrasi, mulai dari kemajuan hingga hambatan di lapangan. Terkait pengadaan barang dan jasa, Presiden menegaskan pembangunan infrastruktur bukan hanya diperuntukkan bagi perhelatan olahraga, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi bangsa. Pembangunan infrastruktur seperti venue, pertandingan, wisma atlet, maupun infrastruktur transportasi. Jangan berpikir bahwa itu semua dibangun hanya untuk Asian Games semata. Tetapi kita membangun infrastruktur itu juga untuk kepentingan kemajuan bangsa kita di masa depan, khususnya di bidang olahraga. Selain pengadaan barang dan jasa, sejumlah persiapan lain seperti proses bisnis hingga promosi pariwisata juga menjadi perhatian pemerintah. Hal ini dilakukan demi mendukung perhelatan Asian Games yang akan dilaksanakan pada 18 Agustus hingga 2 September 2018 di Jakarta dan Palembang. Dari Jakarta, Garnis Geani, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Saya ingin agar momentum Asian Games. Warta Istana masih akan kembali dengan warta tentang Presiden Joko Widodo yang meresmikan Masjid Raya pertama milik Pemprov DKI Jakarta. Tetaplah bersama kami.